Bisa, Mar. Ulangin, Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 tentang materi pengendalian dan pencegahan zoonosis flu burung akan menjelaskan hasil pekerjaan kami dan memberikan tutorial cara mendapatkan jurnal Scopus. Sudah muncul. Yang pertama adalah membuka VPN yang kita punyai. Di sini saya menggunakan VPN yang diberikan oleh kampus, jadi mengisi username dan password yang diberikan email kampus. Kemudian buka buka browser, ketikkan scopus.com. Kemudian ketikkan kata kunci yang jurnal yang akan ingin dicari. Soalnya di sini avian. So, kemudian klik pada jurnal yang ingin di-download. Kemudian klik download. Udah ya berarti ya. Tak stop share ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengendalian dan pencegahan flu burung dari kelompok 3. Yang pertama ada Krisna Nur Hadiandiono, lalu ada Muhammad Rizky Syarullah Barka, lalu ada Anetia Martia Devi Lestari, ada Ellen Angelina Kurniawan, ada Diah Ayu Novita, lalu Firman Cahyo, ada Puji Ibaidah, Doni Ardian, dan saya sendiri, Marsyanda. Lalu yang terakhir ada Fitri Cahyani Sirgar. Bisa di next pendahuluan. Ya, next. Oke. Latar belakang. Pada tahun 1997, penularan flu burung H5N1 dari unggas ke manusia pertama kali dilaporkan di Hong Kong. Selanjutnya, wabah penyakit flu burung menyebabkan kematian pada manusia di Vietnam dan Thailand dengan 22 orang meninggal dari 33 kasus flu burung pada manusia yang terjadi pada Januari 2004. Penyebabnya adalah virus flu burung subtipe H5N1 dan merupakan epidemi terbesar pada unggas komersial. Di sejumlah negara-negara lainnya di Asia seperti Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, dan Korea. Kasus flu burung ini menyebabkan lebih dari 100 juta unggas mati atau dimusnahkan dalam 2 bulan pertama pada tahun 2004. Di Indonesia sendiri, kasus flu burung pada manusia pertama kali terjadi di Tangerang, Banten pada tahun 2005. Tingkat kematian akibat penyakit flu burung yang tinggi biasanya terjadi bersamaan dengan potensi epidemi pada manusia, sehingga perhatian lebih besar difokuskan pada manusia. Karena virus flu burung ini sangat patogen pada manusia, reservoir alami virus flu burung adalah unggas air. Unggas air dapat terinfeksi oleh virus flu burung, strain avirulen, dan low pathogen
patogenik dengan menunjukkan gejala klinis tidak parah atau tanpa menunjukkan gejala klinis sama sekali. Virus influenza disekresikan bersama feses unggas yang terinfeksi flu burung dan penularannya terjadi secara langsung maupun tidak langsung, menurut Harimoto dan Kawaoka pada tahun 2001. Maka dari itu perlu adanya pengendalian dan pencegahan untuk menghindari penyakit flu burung. Tanya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada rumusan masalah di mana di sini kami menyusun dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana cara pencegahan penyakit flu burung secara umum, kemudian yang kedua bagaimana cara pengendalian penyakit flu burung secara umum. Kemudian untuk tujuan dari penyusunan ini adalah tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui cara pencegahan dan pengendalian penyakit flu burung. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka yang pertama ada pengertian flu burung, di mana flu burung atau juga bisa dikenal sebagai avian influenza atau aviaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus flu tipe A, terutama subtipe H5N1 dan H7N9. Virus ini umumnya ditemukan pada burung air liar seperti iti dan angsa, namun dapat menular ke unggas domestik seperti ayam dan kalkun. Flu burung dapat menyebar dari burung ke manusia dan dalam beberapa kasus tertentu dapat menular dari manusia ke manusia. Virus flu burung dapat menyebar melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, baik melalui sekresi atau tinja burung tersebut. Selain itu, virus itu juga dapat menyebar melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus, seperti kandang atau peralatan unggas. Salah satu cara penyebaran yang paling sering terjadi adalah melalui migrasi burung, di mana burung yang terinfeksi dapat membawa virus ke daerah-daerah baru. Next. Selanjutnya adalah penyebab flu burung pada tahun 1918 bermula dari wabah pandemi virus influenza yang telah membunuh lebih dari 40.000 orang di dunia dengan subtipe virus H1N1 yang dikenal dengan Spanish flu. Lalu pada tahun 1957, virus ini bermutasi menjadi Asian flu atau H2N2 yang telah membunuh sekitar 100.000 orang. Lalu pada tahun 1968, virus ini bermutasi menjadi H3N2 atau Hong Kong flu yang telah merenggut 700.000 jiwa. Dan pada tahun 1977, virus bermutasi menjadi H5N1 atau avian influenza. Virus flu burung ini disebabkan oleh virus influenza tipe A yaitu H5N1. Flu burung dapat menular dari unggas ke unggas dan dari unggas ke manusia melalui lendir, air liur, dari hidung, dan dapat menular melalui udara yang tercemar virus H5N1 yang bersumber dari kotoran atau unggas yang menderita flu burung. Next. Baik, selanjutnya faktor resiko terjadinya flu burung. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa faktor resiko adalah faktor-faktor atau keadaan yang mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan tertentu. Flu burung atau avian influenza sebagai sebuah penyakit juga memiliki faktor resiko antara lain. Pertama, kurangnya pemahaman peternak mengenai penyakit flu burung. Nah, kasus kematian unggas yang disebabkan oleh virus flu burung masih merupakan hal yang baru sehingga kesadaran peternak dalam penyebaran virus flu burung masihlah kurang hingga perlu disiapkan strategi dalam pencegahannya. Selanjutnya yaitu belum dilakukannya vaksinasi flu burung. Program vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol virus flu burung. Namun pada daerah beresiko tinggi masih banyak peternak yang tidak menerapkan vaksinasi. Sehingga hal ini belum mencapai imunitas yang protektif. Jadwal vaksinasi yang baik pada unggas yaitu sebelum periode produksi pada umur 14 hingga 16 minggu dengan vaksin A1H5N1 klade 2.3.2 dengan dosis penuh yang akan memberikan proteksi hingga 100%. Lalu yang ketiga adalah sistem pemeliharaan secara multi-age dan backyard. Yang dimaksud dengan multi-age merupakan sistem ternak dengan menggabungkan hewan ternak dengan umur yang bermacam-macam dalam satu lokasi peternakan. Untuk backyard merupakan pemeliharaan unggas seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun di halaman belakang rumah dan biasanya berada di kolong rumah. Sehingga memungkinkan banyaknya kontak dengan manusia. Dengan banyaknya kontak inilah yang akan meningkatkan resiko penyebaran dalam penyakit flu burung.
Dan sebaiknya sistem ini dirubah menjadi sistem all in all out, atau hanya ada satu macam umur dalam satu peternakan atau dalam satu kandang, sehingga saat semua ternak mulai masuk pada peternakan di hari yang sama dan dijual pada hari yang sama pula. Yang keempat adalah satu pekerja kandang untuk beberapa peternakan. Perpindahan pekerja meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Hal inilah yang akan meningkatkan resiko jika tidak dilakukannya disinfektan. Dan keluar masuknya peternakan, pekerja tidak mengganti pakaian saat berpindah, itu juga akan meningkatkan resiko dari penyebaran virus ini. Yang kelima adalah lalu lintas IT antar daerah endemis. Nah, sifat virus flu burung yang mudah mengalami mutasi dan mudah menyebar menyebabkan kasus flu burung terus berulang pada daerah endemis sehingga akan sulit untuk dikendalikan. Bisa di next. Selanjutnya ada gejala flu burung. Gejala yang dialami oleh penderita flu burung itu sangat bervariasi, mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala berat. Akan tetapi gejala umum yang biasanya terjadi pada penderita flu burung antara lain yang pertama ada demam tinggi, batuk, nyeri tenggorokan, radang saluran pernapasan atas, infeksi mata, nyeri otot, dan pneumonia. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada jurnal yang pertama dengan judul State and Situation of Avian Influenza in the Eastern Mediterranean Region. Dalam penelitian ini, sebagian besar membahas mengenai kondisi dan situasi flu burung yang ada di wilayah Mediterania Timur. Merebaknya wabah flu burung di wilayah tersebut diakibatkan karena melemahnya surveillance yang berbasis kejadian yang terkait dengan flu burung, baik dari sektor kesehatan hewan maupun masyarakat. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan wabah flu burung tersebut, yaitu pertama, mengadakan surveillance yang dilakukan secara sistemik dan berkesinambungan untuk kepentingan kesehatan hewan maupun masyarakat. Yang kedua, meningkatkan upaya yang terkoordinasi di antara sektor kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat di bawah kerangka kerja One Health. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas laboratorium baik molekuler dan kultur, deteksi serologis, antibodi flu burung, serta sequencing dan analisis genom lengkap flu burung. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan tentang kerangka kerja untuk mengadaptasi temuan penelitian ke dalam kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat. Bisa di next. Baik, untuk jurnal yang kedua, yaitu adalah How Human Ecology Landscape Shape and the Circulation of H5N1 Avian Influenza Case Study in Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa ternyata virus flu burung H5N1 itu sangat patogen secara konsisten mengancam kesehatan masyarakat global. Nah, mungkin diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme sirkulasi virus yang diperlukan untuk pencegahan epidemi di masa depan. Untuk studi sebelumnya telah berfokus pada korelasi antara keberadaan virus H5N1 dan populasi burung liar, produksi unggas domestik, dan faktor sosiodemografi. Namun untuk landscape budaya manusia dan dampaknya terhadap penyebaran H5N1 itu belum dieksplorasi secara memadai. Nah, selain itu peneliti di penelitian ini tuh berusaha untuk mencari tahu tentang ekologi dan budaya manusia di Indonesia terhadap penyebaran flu burung dan diasumsikan bahwa faktor ekologis manusia itu berdampak pada sirkulasi H5N1. Jadi next. Baik, selanjutnya jurnal ketiga ada Environmental Factor and Spatiotemporal Distribution Characteristic of the Global Outbreaks of the Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa karakteristik wabah H5N1 dan korelasinya dengan faktor lingkungan. Data yang digunakan merupakan data wabah H5N1 mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2019 yang diambil dari website World Organization for Animal Health yang dihubungkan dengan beberapa faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan lain-lain. Diperoleh hasil bahwa siklus wabah H5N1 secara global adalah sekitar 5 tahun dan puncaknya terjadi di musim semi dan musim dingin. Wabah global H5N1 tertinggi terjadi di Afrika, Asia, dan kemudian disusul Eropa. Dari beberapa faktor lingkungan yang terkait dengan wabah H5N1, terdapat 7 faktor yang menunjukkan keterkaitan dengan wabah H5N1, diantaranya kelembapan spesifik, suhu udara, kecepatan angin, jarak jalan, jarak ke kereta api, dan jarak
ke wilayah perairan. Dengan mengetahui beberapa faktor resiko tersebut, dapat menjadi acuan negara atau pemerintah dalam upaya pengendalian wabah H5N1 dengan menetapkan beberapa kebijakan yang mungkin related dengan negara-negara tersebut. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah jurnal keempat, yaitu berjudul Vaccination with Recombinant Rakutococcus Lactis Expressing H1 IgY Fc Fusion Protein Provides Protective Mucosal Immunity Against H9N2 Avian Influenza Virus in Chickens. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Lactococcus lactis MG1363 untuk mengekspresikan protein fusi ayam yang mengandung IgFC dan HA1 dari H9N2 AIV. Imunogenisitas rekombinan strain lactis ini kemudian dievaluasi untuk diketahui lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan bahwa ayam diimunisasi dengan strain L lactis HA1-FC menunjukkan peningkatan signifikan kadar antibodi serum, IgA secretory mucosa, respon imun yang dimediasi sel T, dan proliferasi limfosit. Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan bahwa rekombinan strain L lactis HA1-FC ini dapat menginduksi imunitas mukosa dan sistemik protektif, dan penelitian ini memberikan landasan teoritis untuk meningkatkan respon ke imun untuk mencegah dan mengendalikan infeksi virus H9N2. Baik, selanjutnya ada jurnal 5 dengan judul Different Infectivity and Transmissibility of H5N8 and H5N1 High Pathogenicity Avian Influenza Viruses Isolated from Chicken in Japan in the 2021 or 2022 season. Penelitian ini melakukan percobaan pada hewan untuk membandingkan infektivitas, penularan, waktu kematian, dan pelepasan virus dari 3 HPAIV berbeda secara genetik yang diisolasi di Jepang selama musim 2021-2022 pada ayam. Penelitian ini dilakukan di Jepang dengan sampel berasal dari peternakan di prefektur Akita, Kagoshima, dan Iwate. Nah, sampel yang dikumpulkan dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Still-Dwas dan kurva kelangsungan hidup dibandingkan dengan uji Log-Rank yang dikoreksi dengan metode Holm. Dalam penelitian ini, titer virus dari trakea dan kloaka ayam yang terinfeksi di sampel Iwate 7T adalah yang tertinggi terdeteksi. Nah, tingkat penularan galur Akita 7C ini sebesar 100%, jauh lebih tinggi daripada 2 galur yang lainnya, itu kurang dari 50%. Nah, data ini menunjukkan bahwa infektivitas dan penularan strain Akita 7C, yaitu H5N8 pada ayam, lebih tinggi daripada virus H5N1. Di sini memberikan informasi mendasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif untuk wabah HPAI. Meskipun ketiga galur ini tersebut diklasifikasikan sebagai HPAIV berdasarkan definisi WOAH, karena karakteristik galur HPAI ini pada musim 2021-2022 tidak berkolerasi dengan jumlah wabah yang teramati, hubungan antara jumlah wabah dan faktor lain seperti prevalensi HPAIV pada burung liar, termasuk burung yang tinggal di rumah, seharusnya ditangani dalam studi masa depan. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya di jurnal 6 ada a quantitative risk assessment to evaluate the efficacy of mitigation strategies to reduce highly pathogenic avian influenza virus subtype H5N1 in the Menevia governance Egypt. Nah, penelitian ini membahas keefektifan program mitigasi penularan flu burung di Mesir. Program mitigasi yang dilakukan adalah vaksinasi dan surveillance aktif dan pasif. Namun, dari strategi mitigasi yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kegagalan. Di antaranya, yang pertama,
masih rendahnya cakupan vaksinasi pada hewan unggas di sektor peternakan. Hal ini disebabkan permasalahan logistik di mana masih banyak sektor peternakan yang bersistem manajemen independen. Selain itu, administrasi yang tidak tepat, kesalahan penanganan, dan penyimpanan vaksinasi yang tidak tepat menjadi kemungkinan 70% peningkatan tingkat prevalensi HPAI H5N1 bila unggas tidak divaksinasi. Yang kedua, adanya bias pada surveillance aktif dan pasif. Nah, bias surveillance aktif yang terjadi itu seperti pemilik ternak tidak melaporkan terjadinya wabah di tempat peternakannya. Ketersediaan pemilik peternakan unggas untuk memvaksinasi unggas atau memberitahu pada pihak berwenang jika ada infeksi setelah kematian unggasnya. Sedangkan bias surveillance pasif yang terjadi itu seperti kurangnya insentif petugas untuk melaporkan wabah. Kemudian ada ketidaksediaan Dinas Kesehatan hewan setempat untuk mengumumkan wabah baru karena takut disalahkan secara tidak adil karena adanya gagal menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, dari kegagalan tersebut perlu adanya sistem surveillance terarah untuk mengeliminasi penyebaran virus HPAE H5N1 pada unggas jenis itik dan peternakan tingkat rumah tangga baik pada spesies unggas campuran. Bisa di next. Selanjutnya itu jurnal ke-7 terkait prevalence of avian influenza in humans and different bird species in Indonesia review. Penelitian ini menggunakan basis data berupa 27 artikel ilmiah yang bersumber dari Google Scholar, ResearchGate, PubMed, dan Science Direct. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat prevalensi flu burung pada manusia dan berbagai jenis spesies burung di Indonesia dengan menggunakan tes molekuler, virologi, dan serologi seperti PCR, HI, ELISA, dan rapid antigen. Peneliti menyebutkan bahwa tingkat prevalensi flu burung pada manusia dan berbagai jenis burung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal tersebut juga sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor lingkungan, perubahan iklim, geografis, jenis unggas, dan perdagangan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan strategi pencegahan, pengendalian, dan eradikasi flu burung adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap SOP di pasar burung unggas dan peternakan unggas, kurangnya surveillance penyakit dan akses ke laboratorium diagnostik, minimnya penanganan unggas yang terinfeksi flu burung, kurangnya komunikasi tentang gejala penyakit antara pasien dan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pengendalian dan pencegahan flu burung melalui pembuatan kebijakan terkait vaksinasi, surveillance secara berkala, pemusnahan unggas yang terinfeksi, memperluas sistem pemantauan dan pelaporan penyakit, meningkatkan kapasitas diagnosis laboratorium di seluruh provinsi dan kabupaten, serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan konsekuensi akibat terjadinya flu burung. Baik, selanjutnya jurnal ke-8 yang berjudul Selenium Nanoparticle Enhance the Efficacy of Homologous Vaccine Against the Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Virus in Chickens. Studi tersebut menggambarkan penelitian tentang pengurangan ion selenium jadi nanopartikel selenium SENPS dan potensi penggunaan dalam vaksin melawan flu burung H5N1. Sintesis SNPS ion selenium direduksi menjadi nanopartikel selenium yang menghasilkan perubahan warna visual dari kuning menjadi kemerahan. Nanopartikel tersebut memiliki rentang ukuran 10-25 nanometer dan memiliki morfologi bulat. Stabilitas SENPS menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi, yang ditandai dengan indeks polydispersitas atau PDI sebesar 65,32 nanometer dan potensial zeta sebesar minus 21,3 mikrovolum. Next. Selanjutnya percobaan hewan keamanan SNPS konsentrasi yang berbeda dalam pakan ayam dievaluasi. Konsentrasi yang lebih tinggi dari SENPS menyebabkan peningkatan enzim hati, menunjukkan potensi toksisitas penanda oksidatif juga terpengaruh pada konsentrasi yang lebih tinggi. Percobaan hewan efisiensi vaksin ayam divaksinasi dengan vaksin H5N1, inaktivasi utuh yang ditambahkan dengan dosis yang berbeda dari SENPS dalam pakan atau formula vaksin. Semua ayam yang divaksinasi tidak menunjukkan tanda-tanda klinis setelah tantangan, sedangkan kelompok kontrol yang tidak divaksinasi memiliki tingkat kematian 100%. Imunogenitas dan perlindungan ayam yang divaksinasi menunjukkan peningkatan kadar antibodi netralisasi terhadap antigen H5N1. Suplementasi diet dengan SENPS meningkatkan tiar antibodi pada waktu tertentu. Pengeluaran virus secara signifikan berkurang pada semua kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok kontrol.
ekspresi gen sitokin melakukan dengan SNPS meningkatkan ekspresi mRNA, IFNAJ, bla 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 secara dosis tergantung. Ekspresi tertinggi diamati dengan 0,1 mg SNPS per dosis vaksin. Jadi ini menunjukkan bahwa suplementasi SNPS dalam formulasi vaksin H5N1 berpotensi meningkatkan imunogenitas dan memberikan perlindungan terhadap flu burung pada ayam. Namun perlu hati-hati dalam menentukan konsentrasi optimal SNPS untuk menghindari potensi toksisitas. Next. Oke, selanjutnya ada jurnal ke-9 yaitu Genetic and Biological Characteristic of the Globally Circulating H5N8 Avian Influenza Virus and the Protective Efficacy offered by poultry vaccine currently used in China. Di mana di dalam jurnal ini peneliti itu membahas terkait karakteristik unggas yang terkena penyakit flu burung dan bagaimana pencegahannya dalam penelitian. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa virus H5N8 telah terdeteksi di setidaknya 46 spesies burung liar yang berada di 25 negara sejak Januari 2020. Dan angsa yang bermigrasi membawa dan memperkenalkan virus H5N8 yang membawa HA dari 2 cabang berbeda ke Cina pada Oktober 2020 dan Januari 2021. Virus cabang 2 kemudian menyebar ke burung liar lain dan unggas air domestik di Cina. Penelitian ini menunjukkan bahwa virus H5N8 sangat mematikan pada ayam dan menyebabkan penyakit ringan pada itik. Meskipun ada perbedaan antigenik yang jelas antara virus H5N8 dan strain vaksin H5N1 yang saat ini digunakan di China, peneliti menemukan bahwa unggas yang divaksinasi di Cina dapat terlindungi sepenuhnya dari tantangan virus H5N8. Mengingat bahwa virus H5N8 cenderung terus menyebar pada unggas liar, vaksinasi unggas sangat dianjurkan di negara-negara berisiko tinggi untuk mencegah flu burung H5N8. Next. Baik, untuk jurnal yang terakhir, yaitu Prevalence and Risk Factor for Avian Influenza Virus H5 dan H9 Contamination in Peri-urban and Rural Live Bird Markets in Bangladesh. Nah, pada penelitian ini itu membahas terkait prevalensi unggas yang terkena virus flu burung dengan beberapa subtipe di kios pinggiran perkotaan dan pedesaan tentunya di Bangladesh. Penelitian ini dilakukan di 63 pasar burung dengan 200 kios yang setuju untuk berpartisipasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan pemeriksaan unggas dan kandang untuk dihubungkan dengan biosecurity. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa resiko infeksi virus flu burung di kios pinggiran kota 1,5 kali lebih beresiko dibandingkan kios perdesaan. Kepadatan di pinggir perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan, sehingga permintaan juga akan lebih besar. Faktor-faktor yang menyebabkan resiko penularan penyakit virus flu burung antara lain yang pertama adalah lebih dari satu jenis unggas di dalam kandang yang sama. Memelihara banyak spesies unggas menyediakan lingkungan yang cocok untuk transmisi dan penguatan virus flu burung secara efektif dan memungkinkan menyebar ke wilayah geografis yang luas. Yang kedua, burung dipelihara di lantai atau di luar kandang. Nah, saat unggas bergerak secara terbuka di lantai, mereka tetap bersentuhan dengan permukaan yang sama, yang dapat tertular oleh unggas lain yang sakit. Yang ketiga adalah sumber dari unggas. Sebagian besar penjual dalam penelitian mengumpulkan burung mereka dari perantara. Jadi tidak ada informasi mengenai kondisi pengangkutan ataupun penyimpanan sebelum membeli. Akibatnya, unggas yang dibeli melalui perantara dapat terpapar pada kondisi yang kondusif untuk penularan virus. Yang keempat, menjaga burung yang sakit tetap berhubungan dengan yang sehat. Menurut FAO dan PBB, merekomendasikan bahwa pemisahan unggas yang sakit dan sehat sebagai persyaratan untuk biosecurity di pasar burung. Yang kelima, pengelolaan pembuangan limbah yang tidak tepat. Jika jeroan dan burung yang mati dibuang di tempat terbuka, hewan pengerat dan juga burung lainnya, misal seperti burung gagak, dapat dengan mudah menjangkaunya, sehingga menyebabkan resiko yang signifikan bagi burung yang sehat. Untuk yang keenam, yaitu pembersih kandang yang hanya menggunakan air. Jika penjual hanya membersihkan menggunakan air, dibandingkan dengan deterjen ataupun disinfektan, mereka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terpapar virus flu burung. Nah, deterjen sangat penting untuk menonaktifkan virus, sedangkan air tidak dapat mensterilkan permukaan dengan baik. Untuk yang ketujuh, yaitu kandang mudah diakses oleh anjing dan burung liar. Nah, anjing dan burung liar sering memakan jeroan atau unggas yang mati, yang mungkin terinfeksi virus flu burung. Oleh karena itu, mereka dapat berpindah ke kios atau pasar lain dan mengancam biosecurity di pasar burung dan menyebarkan virus flu burung. Bisa di next.
Kesimpulan, flu burung atau biasa dikenal dengan avian influenza merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan jenis H5N1. Penyakit ini umumnya menular dari unggas ke unggas, tetapi juga dapat menular dari unggas ke manusia. Penularan dari penyakit ini dapat terjadi melalui lendir, air liur, dan udara yang tercemar oleh virus H5N1. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa flu burung adalah penyakit global yang hampir menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Terdapat beberapa upaya untuk mengendalikan dan mencegah flu burung, yaitu melakukan surveillance secara rutin dan sistemik, melakukan koordinasi dan kerjasama multisektor untuk menerapkan sistem One Health, meningkatkan kapasitas diagnosis pada laboratorium, membuat kebijakan terkait kewajiban vaksinasi pada hewan ternak, serta melakukan kampanye dan edukasi pada manusia tentang penyebab, gejala, dan bahaya yang dapat timbul akibat flu burung. Baik, selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi institusi atau negara dapat memperkuat kebijakan dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder dalam upaya menurunkan penularan virus flu burung. Kemudian bagi pemilik peternakan unggas dapat memberikan vaksinasi kepada peliharaannya secara berkala dan meminimalisasi resiko terjadinya penularan virus flu burung di wilayah kerjanya. Kemudian bagi peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan guna memperoleh informasi lebih mendalam tentang wabah sejenis ini, mengingat kasus flu burung masih terus berkembang di beberapa negara. Bisa di next. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.